Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 338 Jantung Magma. Suara pedang itu sepertinya tidak berhenti berbunyi. Api merah bergulung-gulung di sekitar pedang dan melompat ke langit seperti naga raksasa. Di dalam pulau es, banyak pria yang meningkatkan kecepatan. Mereka semua seperti jejak cahaya saat mereka bergegas menuju tempat terjadinya perubahan mendadak itu. Jiang Chen tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia benar-benar terkejut karena dia dapat memperoleh bagian pedang patah pertama, tetapi kemunculan bagian kedua sama mengejutkannya. Dia dapat merasakan kegembiraan yang datang dari bagian pedang patah kedua, karena bagian itu telah merasakan Jiang Chen. Sobat lama, sudah 100 tahun berlalu, kita akhirnya bersatu kembali. Senyuman yang menyenangkan muncul di wajah Jiang Chen. Dia sangat bahagia saat ini. Dua bagian pedang yang patah adalah dua hal paling berharga yang pernah dia dapatkan di pulau es ini. Tidak seorang pun bisa mengerti seberapa dalam hubungannya dengan pedang suci surgawi. Kedua pangeran, serta para jenius jiwa tempur dari Istana Bela Diri, Klan Sangguan, dan Sekte Pedang Myriad adalah kelompok orang tercepat. Mereka melesat maju seperti bintang jatuh, dan segera memimpin. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan. Sekitar 6-7 km di depan mereka, ada daratan magma merah. Asap tebal terus mengepul dari magma, asap berwarna merah. Dan bahkan dari kejauhan, kerumunan itu bisa merasakan panas yang menyengat dari magma. Panasnya begitu menyengat sehingga setiap orang di kerumunan itu ketakutan. Wah! Tepat pada saat ini, seluruh daratan magma mulai mendidih. Magma merah mulai melesat ke langit seperti naga raksasa, dan ketika magma mencapai ketinggian maksimumnya, magma akan jatuh kembali ke kolam magma, menghantam permukaan magma dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan magma panas yang membakar memercik kemana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Ya Tuhan, siapa yang menyangka akan melihat daratan magma sebesar itu di sini? Lihat pilar-pilar magma itu, tampak seperti naga-naga api yang tak terhitung jumlahnya. Panasnya luar biasa. Kurasa jika seorang prajurit inti ilahi terkena pilar-pilar magma ini, ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Ini terlalu menakutkan. Benar-benar tempat yang berbahaya. Teman-teman, lihat. Ada pedang patah di atas pilar magma. Pedang patah yang sangat besar. Kurasa tingginya setidaknya 30 meter. Teriakan pedang keras yang kita dengar tadi berasal dari pedang patah ini. Orang-orang di kerumunan itu menatap pilar magma yang mengamuk, ketakutan. Ini adalah tempat yang berbahaya, bahkan seorang prajurit jiwa tempur akan mati jika dia melompat langsung ke dalamnya. Saat ini, setiap orang menyaksikan pedang patah itu melayang di atas pilar magma. Pedang patah itu mengeluarkan teriakan keras saat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hal yang paling mengejutkan adalah, pedang patah ini tingginya lebih dari 30 meter, dan energi yang meluap darinya menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan jantung berdebar-debar. Itu hanya pedang yang patah, tetapi masih bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan menyebabkan magma mendidih. Saya yakin pedang patah ini adalah harta yang sangat langka. Bahkan para jenius combat soul pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Aku cukup beruntung untuk menyaksikan senjata Raja Kaisar yang agung, tetapi aura yang keluar dari pedang patah ini membuatku merasa seolah-olah sedang melihat sesuatu yang lebih unggul dari segalanya, bahkan senjata Raja. Jangan bilang itu sebenarnya senjata Kaisar. Wu Chong menatap pedang yang patah itu, dan dia merasa takut. Dia benar-benar lupa niatnya untuk membunuh Jiang Chen, yang berdiri tidak jauh darinya. Apa? Senjata Kaisar. Itu senjata yang digunakan oleh prajurit Kaisar tempur. Kita bahkan tidak memiliki satupun prajurit Kaisar tempur di seluruh benua timur, kudengar mereka hanya ada di benua ilahi yang jauh dari kita, hanya di sana kita bisa menemukan prajurit yang hebat. Benua ilahi adalah pusat alam asal Sein, tanah yang dipenuhi dengan banyak jenius dan prajurit hebat, Anda bahkan dapat menemukan prajurit Sein di sana. Benua timur tidak dapat dibandingkan dengan benua ilahi. Ingat legenda itu. Sein terhebat di bawah langit mengayunkan pedangnya dan membelah gerbang menuju alam abadi. Kisah itu selalu membuat darah saya mendidih. Jika ini benar-benar senjata Kaisar, meskipun hanya sebagian yang rusak, itu tetap merupakan harta karun yang sangat hebat. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Senjata Kaisar, bahkan jika itu adalah bagian yang rusak dari keseluruhan, itu masih cukup untuk membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tanpa mereka sadari, mereka meremehkan pedang patah ini. Di depan mereka sebenarnya ada senjata Sein nomor 1 di kolong langit. Tentu saja, senjata Sein terlalu jauh dari mereka, begitu jauhnya sehingga mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa pedang patah ini adalah salah satunya. Namun, meskipun itu hanya senjata Kaisar, itu masih cukup untuk membuat mereka melamun. Haha, senjata Kaisar ini adalah pikiran. Jika aku menyerahkan pedang patah ini kepada Kaisar Agung, aku yakin dia akan memberiku hadiah besar. Wu Chong tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju, lalu segera terbang menuju puncak pilar magma.
Melihat hal ini, meskipun semua orang lain tergoda untuk melakukan hal yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju. Tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk bertarung dengan sang pangeran hanya karena sebuah barang. Dengan kemampuan sang pangeran, aku yakin dia tidak akan kesulitan menahan suhu magma yang tinggi. Pedang patah itu akan menjadi miliknya. Aku sangat iri. Itu adalah bagian yang rusak dari senjata kaisar. Begitu Wuchong memperoleh pedang patah itu dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung, aku yakin dia akan mendapat balasan yang besar. Pada saat itu, status dan posisinya akan naik ke tingkat berikutnya. Semua orang memasang ekspresi iri yang sama di wajah mereka. Namun, Jiang Chen malah menyeringai. Pedang suci surgawi adalah senjata berakal, dan di bawah langit, tidak ada seorang pun selain dia yang bisa mengendalikannya. Wuchong melepaskan penghalang yang terbuat dari energi Yuan di sekujur tubuhnya untuk menahan panas magma yang menyengat. Tak lama kemudian, ia mendekati pedang patah itu. Haha, senjata kaisar, sekarang milikku. Wuchong tertawa terbahak-bahak lagi. Ia mengulurkan tangannya dan meraih pedang patah itu. Dalam sepersekian detik, ia telah meraih pedang patah itu sepenuhnya dengan telapak tangannya. HSSS. Pedang patah itu berteriak dan mulai bergetar hebat, seolah memanggil sesuatu atau seseorang. Mencoba mengambil pedang suci surgawiku. Kau tidak cocok untuk itu. Jiang Chen mendengus dingin. Dia melangkah maju dan segera muncul di atas pilar magma. Dengan perlindungan True Dragon Flame, panas yang hebat yang datang hanyalah pelengkap yang hebat baginya. Datang. Jiang Chen berteriak pelan. Merasakan panggilan itu, pedang patah itu langsung terlepas dari genggaman Wuchong dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Dalam sekejap mata, pedang yang tingginya lebih dari 30 meter itu menyusut menjadi seukuran pedang biasa dan tergeletak di telapak tangan Jiang Chen tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah telah memasuki tidurnya yang paling dalam. Apa? Wuchong berteriak tak percaya. Ia menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Jiang Chen, kau lagi. Kembalikan senjata kaisarku. Wuchong merasa seperti hendak memuntahkan darah. Haha, kau mau pedang itu? Ikut aku. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Ia menyimpan pedang patah itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melepaskan beberapa naga api dan membuatnya berputar-putar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, di bawah tatapan mata orang banyak yang terkejut, ia segera menyelam ke dalam kolam magma di bawahnya. Magma segera menutupi Jiang Chen, dan dia tiba-tiba tidak dapat ditemukan. Karena pedang patah telah diambil oleh Jiang Chen, semua pilar magma akhirnya jatuh kembali ke kolam magma, dan semuanya menjadi tenang setelahnya. Namun, panas magma yang hebat masih ada di sana, dan itu menghentikan semua orang untuk datang lebih jauh. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana Jiang Chen bisa mengambil senjata kaisar itu? Sial, Jiang Chen lagi. Orang ini benar-benar hebat, bahkan senjata kaisar pun diambil olehnya. Dia baru saja melompat ke kolam magma untuk melarikan diri dari Wuchong, aku ingin tahu apakah dia bisa menahan suhu yang mematikan itu. Suhu magma itu mematikan, tidak ada yang bisa menahannya, hanya para pejuang jiwa tempur yang bisa melakukannya, dan menurutku mereka tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, kejadiannya terlalu cepat. Tepat ketika orang banyak mengira Wuchong akan mendapatkan senjata kaisar, Jiang Chen bergerak dan mengambil pedang patah itu. Setelah itu, dia langsung menyelam ke dalam magma untuk melarikan diri dari Wuchong. Tentu saja, pendapat orang banyak adalah bahwa Jiang Chen mencoba melarikan diri dari Wuchong, tetapi hanya Jiang Chen sendiri yang tahu alasan sebenarnya mengapa dia melompat ke kolam magma. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua prajurit jiwa tempur terbang dan melayang di atas kolam magma. Sebuah penghalang energi Yuan ada di sekitar semua prajurit ini. Sambil menatap magma yang bergemuruh, mereka semua memasang ekspresi jelek. Pangeran, suhu magma sangat tinggi, bahkan kita tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama, jadi saya pikir Jiang Chen akan segera keluar. Kata Yang Yun, aku pasti akan membunuhnya. Kebencian Wuchong terhadap Jiang Chen mencapai tingkat baru. Lihat, pusaran air mulai muncul di magma, seolah-olah ada naga api yang berenang di dalamnya. Suhunya sangat tinggi, jadi kolam magma itu jelas sudah ada sejak lama. Jika prediksiku benar, kolam magma itu telah menghasilkan jantung magma. Seseorang berkata, jantung magma. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah para prajurit Combat Soul. Jantung magma memang harta yang langka. Jika seseorang dapat menyerapnya, tidak hanya dapat membantu mendinginkan tubuh, tetapi juga memungkinkan orang tersebut untuk mengendalikan sumber api, serta memberikan dorongan kultivasi yang besar. Sang Guan Yihong menjelaskan. Pangeran, akan menjadi berita buruk bagi kita jika Jiang Chen menemukan jantung magma. Dia sudah memiliki senjata kaisar, dan jika dia benar-benar menemukan jantung magma, dia akan mendapatkan manfaat paling banyak dari perjalanan ke Pulau Es ini. Ling Du memberitahu Wuchong. Aku tidak akan membiarkannya menemukannya, dia akan tetap mati di tanganku, bahkan jika dia bersembunyi di dalam magma.
Aku akan membunuhnya sekarang juga. Wuchong mendengus dingin. Dia melangkah maju dan menyelam ke kolam magma, seperti bintang jatuh. Setelah Wuchong melompat ke kolam magma, para prajurit jiwa tempur lainnya segera mengikutinya. Jantung magma adalah kesempatan langka bagi semua orang, tidak seorang pun akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Dalam sekejap mata, semua prajurit jiwa tempur telah menyelam ke dalam kolam magma. Sedangkan prajurit inti ilahi, mereka hanya bisa menonton karena suhunya terlalu tinggi. Bagi mereka, menyelam ke dalam tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Meskipun jantung magma sangat berharga, nyawa mereka masih lebih penting. Big Yellow, mengapa Little Chen menyelam ke dalam magma? Apakah itu benar-benar karena dia ingin melarikan diri dari Wuchong? Nangong Wentian bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, Little Chen tidak takut pada Wuchong, aku yakin dia punya alasan sendiri. Pedang yang patah adalah benda yang sangat mistis, tetapi Little Chen berhasil mendapatkannya dengan mudah, seolah-olah pedang itu awalnya miliknya. Ini benar-benar sulit dimengerti. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan alasan pasti di balik ini.